Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan melanjutkan kisah dari Walensky, yaitu kisah favorit kita semua, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, makin seru aja ya misteri sang biduan nih. Bagaimanakah Mila Bohai ya? Apa sih yang terjadi sama dia selanjutnya? Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Walensky atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pasti dengan kesabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, oke kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Susuk iblis itu berakhir di Karangsewu. Kisah Yuda Sanggabuana. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Di situ, ku temui Carmila yang ternyata sudah siuman dan berpakaian. Dia kini tengah duduk bersandar di tempat tidur ditemani oleh Mbak Wati. "Mbak Mila, gak apa-apa?" Tanyaku padanya sekedar untuk memastikan. "Gak apa-apa mas, tapi badan saya kok jadi sakit semua ya?" "Oh, ya, itu sudah pasti. Tapi maaf, ada yang harus saya bicarakan empat mata dengan Mbak Mila," pintaku sambil melirik ke arah Mbak Wati yang nampaknya langsung paham. "Ah, ya wes, kalau gitu saya keluar dulu ya," saut Mbak Wati yang hendak pergi namun langsung dicegah Carmila. "Gak usah Wat, kamu tetap di sini aja," pinta Carmila lalu beralih padaku. "Memangnya Mas Yuda mau bicara apa? Ngomong aja, dan gak masalah kalau memang Wati juga ikut dengar. Dia sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri." Aku manggut-manggut dan mengiyakan permintaannya. "Ya sudah, terserah Mbak Mila saja. Jadi begini, saya sudah tahu apa yang jadi penyebab semua ini. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa benar Mbak Mila ini pasang susu?" Tanyaku langsung pada intinya. Carmila spontan terkejut kala mendengar pertanyaanku. Mbak Wati pun tak kalah terkejutnya, lalu menoleh ke arah Carmila seolah ikut menantikan jawabannya. Sejenak Carmila terdiam. Sepertinya dia tidak menyangka kalau akan ditanya seperti itu, tapi dari sikapnya dia nampak ragu untuk menjawab, namun akhirnya dia membuat satu pengakuan. "Iya mas, saya memang pasang susuk." Demi mendengar hal itu, Mbak Wati kaget bukan kepalang. "Ya Allah Mila, kamu serius? Kamu kok gak pernah cerita sama aku?" Tanya Mbak Wati. Sepertinya dia benar-benar tak tahu akan hal ini. "Ya Wat, maaf kalau aku gak pernah cerita sama kamu. Kamu ingat kan ceritaku kalau aku pernah pergi ke dukun? Sebenarnya waktu itu aku kesana bukan karena terkena santet, tapi untuk pasang susuk." Aku Carmila dengan wajah tertunduk. Mbak Wati hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ya ampun Mila, aku benar-benar gak nyangka loh. Lagian buat apa sih kamu pasang begituan? Kamu itu udah cantik, kurang apa lagi?" Carmila mengangkat wajah lalu mengutarakan pembelaannya. "Aku pengen terkenal Wat, cantik aja belum cukup. Aku gak mau cuma jadi penyanyi kampung. Aku mau lebih tenar lagi. Makanya aku nekat pasang susuk." Mbak Wati pun jadi termenung. Dia seperti berusaha memahami pengakuan Carmila. Terdengar klise, tapi setiap orang punya ambisinya masing-masing dan tidak jarang menghalalkan segala cara demi mewujudkannya. Setelah beberapa menit terdiam, Mbak Wati lantas bertanya padaku, "Tapi mas, apa hubungannya ya susuk itu dengan kesurupannya Mila?" "Duh maaf, saya benar-benar gak ngerti masalah beginian," tanya wanita itu padaku. Carmila pun ikut menambahkan dengan pertanyaannya sendiri. "Iya mas, saya kan pasang susuknya sudah lama. Selama ini juga gak pernah terjadi apa-apa.
Tapi kenapa sekarang jadi begini ya? Apa iya semua ini akibat susuk itu? Bibirku tersenyum memaklumi kepolosan mereka lalu coba memberikan penjelasan sederhana. Saya yakin Mbak Mila ini punya susuk lebih dari satu. Dan para makhluk halus yang menghuni susuk itu sepertinya sekarang mencoba menguasai tubuh Mbak Mila. Jadi saran saya, lebih baik Mbak Mila segera lepas susuk-susuk itu supaya Mbak Mila bisa terbebas dari semua masalah ini. Carmila sejenak membisu setelah ia mendengar penjelasanku. Apa gak ada cara lain, Mas? Gadis itu coba menawar. Tidak ada. Tadi waktu Mbak Mila kesurupan, makhluk itu berkata kalau mereka tidak bisa diusir atau dihancurkan. Jadi percuma saja kalau cuma diusir seperti tadi, ya mereka akan balik lagi karena memang tubuh Mbak Mila sudah menjadi rumah bagi mereka. Jelasku panjang lebar. Lagi-lagi Carmila terdiam tapi raut wajahnya menyiratkan kebimbangan. Aku cuma bisa berharap dia mau mengikuti saranku, tapi ternyata aku salah. Maaf Mas, saya nggak mungkin lepas susuk-susuk itu. Benda itu adalah modal saya agar bisa terus bersaing dengan penyanyi lain. Ujar Carmila, diriku seketika menghela nafas kala mendengar keputusannya. Ya sudah, terserah Mbak Mila aja, saya nggak bisa maksa. Tapi saya minta Mas Yuda tetap mendampingi saya sesuai perjanjian. Setelah itu biar saya cari paranormal lagi. Pinta Carmila. Kini aku ganti yang termenung sebenarnya. Setelah tahu semuanya, aku enggan memenuhi permintaannya. Tapi diriku teringat akan Jaka sahabatku. Dan aku tak tega mengecewakannya. Oke, saya tetap akan mendampingi Mbak Mila sesuai perjanjian. Jawabku sambil melirik Mawati yang hanya diam. Sepertinya dia tidak setuju dengan keputusan Carmila untuk mempertahankan susuknya. Tapi mungkin dia sadar kalau dia juga tak punya hak untuk memaksa. Aku lantas bangkit lalu berpamitan karena sudah tak punya keperluan lagi. Sudah, ini sudah jam 10 lewat. Saya pulang dulu ya. Mawati spontan berdiri seolah tak rela aku pergi. Loh, gak makan dulu Mas. Itu loh satenya gimana? Iya ya, saya sampai lupa. Ya sudah, saya bawa pulang aja ya, biar nanti saya makannya di rumah. Beberapa hari kemudian, aku menepati janjiku. Di malam pertunjukan itu, mataku tak lepas terus mengawasi gerak-gerik Carmila yang tengah bersiap-siap di belakang panggung. Dan yut, aku nggak nyangka loh bisa sedekat ini sama Carmila. Jaka berujar sembari terus memandangi Carmila. Sejak tadi dia tak henti-hentinya mengoceh, mengungkapkan betapa senangnya di hari ini. Sementara di sudut sana, Mbak Wati juga ikut memperhatikan Carmila dengan wajah khawatir. Bagaimana tidak? Peristiwa tempo hari masih jadi bahan pergunjingan. Dia sadar kalau sampai hal itu terulang kembali, maka jadwal manggung Carmila berikutnya bisa jadi berantakan. Tapi untung, malam itu pertunjukan berjalan dengan mulus. Carmila tampil tanpa halangan yang berarti. Diriku lega. Mbak Wati pun demikian, tapi tidak dengan Jaka. Si Mila kok nggak kesurupan lagi, Ayut? Tanya Jaka yang membuatku terheran-heran. Ya bagus dong. Memangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau begini kan aku jadi nggak bisa nggak bisa pegang-pegang dia. Balas Jaka yang membuatku menghadiahkan jeweran pada telinganya. Duh, apaan sih? Jaka protes sambil bergigis. Otakmu itu loh, mesumnya tingkat dewa. Mataku melotot tapi Jaka malah cengengesan. Bercanda bos, bercanda, ujarnya, namun aku tak percaya. Beberapa hari setelahnya, tak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Mbak Wati pun kerap menghubungiku sekedar untuk mengabarkan kalau Carmila baik-baik saja. Aku pun turut senang mendengarnya hingga datang malam pertunjukan berikutnya. Diriku kembali mengawasi Carmila bersama dengan Jaka di sampingku. Aku berharap pertunjukan malam ini lancar seperti sebelumnya, tapi entah mengapa sejak tadi firasatku mengatakan sebaliknya. Dan benar saja, tepat ketika Carmila hendak naik ke atas panggung, dia mendadak kesurupan lalu mengamuk dan menyerang beberapa kru hingga menimbulkan kekacauan. Aku pun tak tinggal diam. Dengan cepat segera kuatasi situasi. Sementara Jaka terus mendampingi sambil petentengan seolah ia juga punya kemampuan yang sama denganku. Tenang, tenang, jangan panik. Di sini ada saya sama Yuda. Tenang. Semuanya tenang. Tenang, jangan panik.
Ada saya Jaka sama Yuda di sini. Tenang, sebentar lagi semuanya pasti beres. Ujarnya sombong lalu ikutan berkomat kami entah apa yang diucapkannya. Setelah Carmila siuman, Mbak Wati mencoba untuk membujuk Carmila. Udah deh Mil, lebih baik kamu lepas saja susu kamu itu. Kamu itu nggak bisa terus-terusan begini Mila. Pinta Mbak Wati dengan tulus, tapi Carmila dengan tegas menolak. Aku pun hanya bisa menggeleng kepala. Tapi mau bagaimana lagi, uang dan ketenaran terkadang bisa membuat manusia buta situasi. Lalu tibalah malam pertunjukan yang berikutnya. Malam itu adalah malam terakhir bagiku untuk mendampingi Carmila. Setelahnya kami akan berpisah dan kembali pada kehidupan kami masing-masing. Wih, rame banget Yud. Jaka takjub melihat penonton yang tumpah ruah. Aku cuma bisa mengiyakan sambil memperhatikan sekeliling. Ya, harus kuakui, pesona Carmila memang luar biasa. Setelah apa yang terjadi, orang-orang justru makin penasaran dan antusias, bahkan namanya semakin melejit setelah video kesurupannya beredar di mana-mana. Kamu sudah siap? Tanya Mbak Wati sembari merapikan baju Carmila. Sang biduan mengangguk lalu melirik ke arahku. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Mila, Mila, Mila. Terdengar suara para penonton mengeluk-elukan nama Carmila di luar sana. Demi mendengar suara itu, Carmila tersenyum padaku seolah dia ingin mengatakan kalau pilihan mempertahankan susuk adalah keputusan yang tepat. Lalu terdengar sang pembawa acara memanggil nama Carmila. Gadis itu melangkah naik ke atas panggung yang disambut para penonton dengan gegap gempita. Tanpa berlama-lama, Carmila pun mulai menunjukkan kebolehannya. Dia menyanyikan satu lagu andalan yang seketika membuat penonton larut dalam euforia. Sementara aku terus mengawasinya dari kejauhan. Aku tak ubahnya Mbak Selamat dalam versi yang berbeda, tapi Jaka yang ikut bernyanyi di sampingku membuatku jadi sedikit terganggu dengan suaranya yang mirip kaleng robek. Tadinya aku hendak meminta Jaka untuk diam, tapi aku tak tega mengusik kebahagiaannya. Ya, ini adalah malam terakhir. Biarkan Jaka menikmati momen ini sebelum berpisah dengan biduan pujanya. Lagu demi lagu terlewati dengan sempurna. Tanpa terasa, sudah lebih dari 1 jam aku mengawasi Carmila sementara Mbak Wati sibuk mengatur segala sesuatunya. Dia begitu cekatan dan profesional, padahal aku tahu kalau hatinya tak tenang. Hingga sampailah di penghujung acara, Carmila mendendangkan lagunya yang terakhir lalu pamit undur diri diiringi keluhan dari para penonton yang tak rela idolanya pergi. Carmila masuk ke dalam tenda, lalu duduk sambil menghela napas. Wajahnya lelah bermandi peluh, tapi semua itu tertutupi oleh rasa bahagia yang terpancar dari matanya. Sukses Mil, gila, yang nonton banyak banget. Pekik Mbak Wati kegirangan. Aku pun langsung menghampiri keduanya. Selamat ya Mbak Mila, pertunjukan berjalan dengan lancar. Dan sekarang tugas saya sudah selesai. Saya pamit undur diri, ucapku sembari mengulurkan jabatan tangan. Ya Mas Yuda, makasih ya selama ini sudah menolong saya. Soal honor Mas Yuda biar nanti Mbak Wati yang urus ya. Carmila lalu menjabat erat tanganku. Aku pergi didampingi Mbak Wati hingga keluar tenda. Sebelum berpisah, wanita berambut pirang itu sempat mengutarakan unek-uneknya. Saya sebenarnya maunya sih Mas Yuda tetap lanjut, tapi ya mau gimana lagi ya. Ya Mbak, maaf ya kalau saya tidak bisa memenuhi keinginan Mbak Wati. Semoga kalian bisa menemukan pengganti yang cocok. Mbak Wati tersenyum getir. Aku tahu dia kecewa, tapi aku tak bisa memuaskan hati semua orang. Entah apa yang bakal terjadi ke depannya. Semoga Carmila baik-baik saja. Loh, Jaka kemana ya? Kepalaku celingukan mencari-cari. Seketika diriku menjadi khawatir. Bukannya aku takut kenapa-napa dengan Jaka, tapi aku yang justru takut kalau Jaka berbuat yang aneh-aneh. Selagi aku kebingungan mencari, muncullah Jaka yang melangkah keluar dari dalam tenda sambil cengengesan. Dari mana kamu? Tanyaku penuh curiga, tapi bukan menjawab Jaka, malah memperlihatkan noda kecupan gincu yang menghiasi kaos oblongnya. Nih, tadi Mila yang kasih.
Kaos ini nggak bakalan aku cuci, biar awet, ujar Jaka dengan bangganya. Aku pun hanya bisa geleng-geleng kepala sementara Bawati tersenyum geli. Ya, Jaka memang ajaib, tapi justru itulah yang membuat dia jadi sahabat yang menyenangkan. Mbak Wati, kami pulang dulu ya. Semoga sukses. Diriku mengucapkan salam perpisahan pada Mbak Wati. Ya mas, sekali lagi terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Balas Mbak Wati melepas kepergianku. Aku melangkah meninggalkannya diikuti Jaka menuju parkiran motor. Tapi belum sempat kami menjauh, mendadak terdengar suara Mbak Wati yang berteriak memanggil-manggil. Mas Yuda jangan pergi dulu. Mila kesurupan lagi. Ya Allah, aku dan Jaka bergegas kembali ke dalam tenda. Di sana kulihat Carmila yang tengah mencekik seorang pria, namun tak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Mataku tajam menatap, bukan apa-apa. Kini tanpa mata batin pun diriku mampu melihat sosok menakutkan yang kini tengah merasuki tubuh Carmila. Tubuhnya berkulit hitam dan licin dengan ekor yang menjuntai, matanya bulat dan besar, sementara lidahnya menjulur panjang meneteskan air liur. Hei, lepaskan dia. Pergi kamu, sergaku sembari menunjuk, tapi dia malah menyeringai seolah menantang. Aku segera mendekatinya. Aku tak tahu kenapa makhluk itu berani padaku, tapi yang jelas aku harus membebaskan orang yang sedang dia cekik. Mulutku lantang mengucapkan ayat-ayat suci, lalu ku cengkram tangan makhluk itu hingga cekikannya terlepas dan korbannya pun terbebas. Tanganku mencengkram semakin kuat, tapi makhluk itu tak bergeming. Mulutku berganti merapal mantra ilmu pemusnah, lalu kupusatkan pada telapak tanganku yang mencengkram makhluk itu. Dia meraung keras, lalu hilang tanpa bekas, meninggalkan tubuh Carmila yang langsung terkulai lemas. Alhamdulillah, mulutku mengucap syukur, namun dalam hati timbul rasa khawatir. Ya, Mbak Slamet benar. Para makhluk yang menghuni susu Carmila sepertinya semakin kuat dan ini jelas membahayakan. Ku bawa tubuh Carmila yang tentu saja amat berat, lalu kurebahkan dia di atas tempat tidur darurat yang sudah disediakan oleh petugas medis. Sebenarnya aku tak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti ini, tapi mau bagaimana lagi? Dia telah menentukan pilihannya dan aku tak bisa menolong orang yang tak mau aku tolong. Mbak Wati, sepertinya sudah aman ya. Jadi saya mau pamit lagi. Jaga diri kalian baik-baik. Diriku mengucapkan salam perpisahan untuk yang kedua kalinya. Iya mas, makasih banget ya Mas Yuda sudah mau bantu lagi, saut Mbak Wati. Aku tersenyum lalu berbalik pergi, sementara Mbak Wati hanya bisa menatap kepergianku bersama dengan Jaka meninggalkan tenda. Setelah hari itu, tak pernah kudengar lagi kabar tentang Carmila. Dia seperti hilang di telan bumi, tapi aku tak mau ambil pusing. Mungkin saat ini dia sedang manggung, tak di mana didampingi oleh paranormal yang baru. Tapi ternyata dugaanku salah. Beberapa bulan kemudian, mendadak Mbak Wati menghubungiku mengabarkan kalau Carmila tengah sakit keras. Kenapa gak dibawa ke rumah sakit, Mbak? Tanyaku pada Mbak Wati di seberang sana. Percuma mas, sepertinya ini bukan sakit biasa. Awalnya kita pikir Mila itu cuma kecapean, tapi waktu mau kami bawa berobat, gak ada yang sanggup ngangkat dia. Ya Allah, kasihan sekali ya. Tapi masa ya, gak ada yang bisa angkat sih mbak? Paranormalnya memang gak kemana? Ada mas, tapi dia nyerah. Kami sudah coba panggil paranormal lain, tapi belum ada yang sanggup. Jangankan mengobati, ngangkat tubuh Mila aja gak ada yang bisa. Makanya saya sengaja hubungi Mas Yuda buat minta tolong. Lalu sekarang dia di mana? Ada di rumahnya mas. Ya agak jauh sih dari tempatnya Mas Yuda. Tapi kalau Mas Yuda mau ke sini, nanti kita jemput deh. Gak perlu, kirim aja alamatnya. Sekarang juga saya akan ke sana. Tak lama kemudian, Mbak Wati mengirimkan alamat rumah Carmila, tapi siapa sangka kalau ternyata letaknya tak jauh dari Padepokan Karangsewu. Aku pun segera meluncur ke sana. Rute jalan yang memang sudah ku kenali memudahkanku untuk bisa cepat sampai tujuan. Singkat cerita, setelah 2 jam lamanya berkendara, diriku tiba di depan sebuah rumah besar. Di situ, kulihat Mbak Wati yang rupanya sudah menunggu dan langsung menyambutku dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, akhirnya Mas Yuda sampai juga. Maaf ya Mas, saya terpaksa ngubungin Mas Yuda. Habis saya nggak tahu lagi harus kemana minta bantuan. Keluh Mbak Wati yang kini dengan wajah memelas. Ya Mbak, gak apa-apa. Ya sudah, sekarang Mbak Milanya ada di mana ya?
Udah di kamarnya mas, yuk ikutin saya. Mbak Wati lalu menuntunku menuju kamar tempat Carmila berada. Dan ketika melihatku datang, Carmila yang tergolek lemah jadi terlihat senang. Mas Yuda, akhirnya datang juga, ucap Carmila pelan terbata-bata. Ya ampun Mbak Mila, kenapa jadi begini? Diriku merasa iba. Ya, Mila yang tadinya seksi dan energik kini tergolek lemah. Dengan kondisi memprihatinkan, ternyata susuk itu kini berbalik menggerogoti tubuhnya. Tolong saya mas, saya sudah gak kuat, pinta Carmila dengan suara lirih. Tangannya coba menggapai, tapi terlalu lemah untuk terangkat. Insya Allah bakalan saya bantu. Tapi apa Mbak Mila sudah ikhlas kalau susuknya dilepaskan? Iya mas, saya ikhlas. Hatiku lega mendengarnya, tapi kini yang jadi masalah adalah aku tak tahu bagaimana cara melepas susuk karena memang belum pernah melakukannya. Mbak Wati, apa Mbak Mila pernah cerita di mana dia pasang susuk? Soalnya menurut saya orang yang dulu memasang susuk itu pasti tahu cara melepaskannya. Tanyaku pada Mbak Wati. Iya mas, kemarin dia udah cerita, tapi katanya orang itu udah meninggal. Ya Allah, bakal sulit ini. Diriku spontan bergumam sejenak. Otakku berpikir mencari solusi, hingga kemudian terlintas dalam benakku sosok Ki Heru Cokro yang dulu juga pernah membantu orang untuk melepas susuk. Mbak Wati, saya punya niat membawa Mbak Mila ke tempat paman sekaligus guru saya. Beliau adalah pemimpin di Padepokan Karangsewu. Mendengar penjelasanku, Mbak Wati langsung terkejut. Karangsewu? Jadi Mas Yuda pernah mondok di sana? Pantas saja Mas Yuda hebat. Tempat itu kan pesantren terkenal. Ya, tempat itu adalah punya Ki Heru Cokro, dan beliau adalah paman saya. Semoga saja Ki Heru bisa membantu. Singkat cerita, detik itu juga kami membawa Carmila pergi ke Karangsewu, dan ketika kami tiba di sana, Ki Heru Cokro nampak terkejut melihat kedatangan kami. Assalamualaikum, ucapku memberi salam sembari membopong tubuh Carmila sementara Mbak Wati mengekor di belakangku. Waalaikumsalam. Ini ada apa? Ayo, bawa masuk dulu, jawab Ki Heru Cokro yang sepertinya sadar kalau Carmila tengah sakit. Maaf paman, saya datang tanpa memberitahu lebih dulu, ucapku setelah merebahkan tubuh Carmila. Gak apa-apa, kasihan gadis ini. Dia sepertinya amat menderita, saut Ki Heru Cokro sambil memandangi Carmila yang tergolek lemah sementara Mbak Wati hanya diam memperhatikan sekeliling. Lalu muncullah Arum yang nampak senang melihatku, tapi dia langsung kaget begitu melihat Carmila yang terbaring di lantai. Loh, ini bukannya Carmila yang penyanyi terkenal itu loh? Iya, dia lagi sakit. Makanya aku bawa dia ke sini, jawabku. Carmila yang tergolek lemah tiba-tiba berkata lirih. Mas Yuda, jangan kemana-mana ya, pinta gadis itu sembari menggapai tanganku. Demi melihat hal itu, wajah Arum seketika berubah judas. Memangnya dia sakit apa? Tanya Arum kini dengan nada sedikit getus. Aku hendak menjawab, tapi Ki Heru Cokro keburu mendahului. Arum, coba tolong kamu buatkan minum untuk tamu kita, pinta Ki Heru Cokro sembari tersenyum. Meski nampak tak rela, Arum pergi ke dapur demi memenuhi permintaan Ki Heru Cokro. Aku sedikit heran melihat tingkah Arum yang tak biasa. Dia kenapa? Tapi lupakan dulu tentang Arum dan juga tingkah anehnya. Sekarang adalah waktunya fokus pada Carmila. Paman, gadis ini butuh bantuan. Dia punya susuk yang ingin dilepas. Apa paman bisa bantu? Sudah paman duga, tapi sepertinya dia punya susuk yang amat kuat. Kita tidak boleh gegabah, bisa-bisa nanti dia kehilangan nyawa. Aku seketika terkejut. Penjelasan Ki Heru Cokro mengingatkanku akan ancaman makhluk itu yang ternyata benar adanya. Sekarang gadis ini harus dimandikan dulu agar suci dari segala kotoran. Setelah itu baru kita coba untuk melepas susuk itu, jelas Ki Heru Cokro. Selanjutnya Ki Heru Cokro meminta Arum untuk membantu Mbak Wati memandikan Carmila. Arum pun menuruti, tapi dengan wajah cemberut. Arum, kenapa sih? Selesai dimandikan, tubuh Carmila lalu dibawa ke ruang meditasi. Di situ Ki Heru Cokro duduk bersila sembari membacakan ayat-ayat suci di hadapan tubuh Carmila yang kini terbaring dalam balutan mukena. Lalu masih dengan mulut yang berkomat kamit, Ki Heru Cokro melakukan gerakan tangan seolah tengah mengusap tubuh Carmila tanpa menyentuh, mulai dari atas kepala sampai tapak kaki.
Tubuh Carmila seketika menggelepar bak cacing kepanasan sementara tangan Ki Heru Cokro terus mengulangi gerakannya namun lambat laun makin berat seolah tangannya itu diganduli oleh batu. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja Carmila berdiri lalu menyeringai menatap kami yang duduk mengelilinginya. Ki Heru Cokro terlihat tenang tapi aku justru yang malah menjadi khawatir. Bagaimana tidak, dalam penglihatanku kini hadir sosok makhluk berkulit hitam licin yang merasuki tubuh Carmila. Tapi ternyata Ki Heru Cokro sudah tahu akan hal itu. Dia lalu memberikanku isyarat supaya menyingkirkan makhluk hitam dan menjijikan itu. Tak perlu bertele-tele. Segera kusiapkan ilmu pukulan pemusnah dan langsung kupegang dai makhluk itu. Tapi aneh, kali ini sang makhluk tak meraung kesakitan seperti yang sudah-sudah. Dia malah menyeringai sambil menatapku seolah sedang mengejek. Tentu saja aku terkejut, tapi lebih terkejut lagi saat sang makhluk tiba-tiba mencekik leherku lalu mengangkat tubuhku tinggi-tinggi kemudian menghempaskanku ke lantai. Brak! Mbak Wati ketakutan dan spontan menjauh sedangkan Arum yang ingin menolongku tapi keburu dicegah oleh Ki Heru Cokro. Jangan mendekat, bahaya, pinta Ki Heru Cokro yang membuat gerakan Arum tertahan. Aku lekas bangkit dengan hati bertanya-tanya, bagaimana bisa makhluk itu mengalahkanku dengan mudah padahal sebelumnya dia tak mampu melakukan perlawanan. Sementara itu, dua titik hitam di bawah pusarku mulai bereaksi. Namun, cepat ku tahan agar iblis dalam diriku tidak terlepas lalu menebar kekacauan. Astagfirullah, astagfirullah. Mulutku beristighfar berulang kali hingga dua titik hitam itu berhenti bereaksi. Hatiku lega. Tak terbayangkan apa jadinya bila diriku berubah wujud lalu balas menyerang makhluk itu. Aku yakin dia bakal hancur. Tapi Carmila juga pasti ikut meregang nyawa. Untuk saat, otakku berpikir bagaimana cara menyingkirkan makhluk itu tanpa membuat Carmila celaka. Akhirnya kuputuskan untuk mencoba sekali lagi dengan ilmu pukulan pemusnah berkekuatan lebih. Semoga saja ini bisa berhasil. Bismillah, Allahu Akbar. Diriku maju lalu kembali memegang dai makhluk itu tapi lagi-lagi dia tak bergebing. Ku coba menggerakkan tenaga dalam sembari menekan kuat-kuat. Namun makhluk itu malah menggeram lalu menggigit tanganku hingga aku menjerit kesakitan. Ah! Mas Yuda, Arum memekik histeris lalu merangkul tubuhku yang terhuyung sembari memegangi tanganku yang koyak dan berdarah. Ki Heru Cokro tak tinggal diam. Ia lalu merapal doa-doa kemudian memukulkan telapak tangannya ke arah makhluk itu hingga terpental lalu hilang meninggalkan tubuh Carmila yang jatuh pingsan. Kamu gak apa-apa? Tanya Ki Heru Cokro padaku yang masih meringis menahan sakit. Iya paman, saya gak apa-apa. Jawabku coba bersikap tenang padahal luka bekas gigitan itu lumayan dalam. Arum, kamu dan Mbak Wati menyingkir saja dari sini. Saya tidak mau kalian ikut celaka, pinta Ki Heru Cokro. Tapi Ki, Mas Yuda bagaimana? Arum nampak keberatan meninggalkanku dalam keadaan tangan berlumur darah. Gak apa-apa Korum, ini cuma luka kecil kok. Aku tersenyum namun sepertinya Arum tak percaya. Wajah Mbak Wati bahkan sampai meringis seolah ikut merasakan sakit yang kuderita. Tapi akhirnya keduanya menuruti perintah Ki Heru Cokro lalu pergi meninggalkan ruangan. Sepeninggalan Arum dan Mbak Wati, Ki Heru Cokro sejenak memeriksa tanganku yang terluka sembari menggelengkan kepala. Paman tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Kamu memang tidak mungkin menggunakan kekuatan iblismu untuk menghancurkan makhluk itu. Bisa-bisa gadis itu ikut tewas terkena pukulanmu. Jelas Ki Heru Cokro? Iya paman. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Sejenak Ki Heru Cokro diam berpikir sampai dainya berkerut. Tapi aku percaya kalau pamanku ini bisa menemukan jalan keluarnya. Setelah beberapa saat Ki Heru Cokro akhirnya buka suara. Jadi begini, ternyata susuk itu jauh lebih kuat daripada yang paman kira. Butuh energi yang sangat besar untuk melepaskannya. Jadi, paman justru punya rencana untuk menggunakan kekuatan iblismu. Menggunakan kekuatan iblis saya? Ya, kamu terpaksa harus berubah wujudmu, lalu salurkan energi iblismu pada gadis itu. Sementara paman berusaha melepaskan susuknya. Tapi kamu harus bisa mengendalikan kekuatanmu. Jangan sampai kelewat batas. Salah-salah,
gadis ini bisa celaka. Kepalaku manggut-manggut, tanda mengerti. Ya, rencana Ki Heru Cokro terdengar sempurna, tapi yang jadi persoalan adalah aku ragu apakah mampu mengendalikan sang iblis yang pasti bakal bereaksi keras apabila makhluk tadi datang lalu memberikan perlawanan. Tapi paman, bagaimana kalau nanti justru saya yang tidak bisa mengendalikan diri? Harus bisa. Kamu tidak boleh kalah dengan iblis itu. Kamu adalah tuannya. Kamu yang berkuasa penuh atas dirimu, bukan dia. Tegas Ki Heru Cokro yang seketika menumbuhkan keyakinanku. Baik paman, insya Allah saya bisa. Ki Heru Cokro tersenyum sembari menepuk-nepuk pundakku tanda percaya. Kemudian beliau memintaku untuk mengangkat tubuh Karmila yang luar biasa berat itu lalu membaringkannya di tempat semula. Apa kamu sudah siap? Tanya Ki Heru Cokro yang kini duduk bersila. Aku pun mengangguk lalu memejamkan mata. Sebentar saja, dua titik hitam di bawah pusarku perlahan terasa panas, lalu menjalar ke sekujur tubuhku hingga bergetar sampai akhirnya wah! Mulutku meraung keras. Seiring tubuhku yang beralih rupa, ku pandangi sosok Ki Heru Cokro sembari mendesiskan lidah lalu ku tatap tubuh Karmila yang tergolek persis di hadapanku. Ayo, pegang dia. Pintu Ki Heru Cokro yang segera ku patuhi dengan memegang lengan Karmila kemudian mencoba menyalurkan sedikit energi melalui kedua tanganku sedikit demi sedikit. Ki Heru Cokro mulai merapal doa-doa sembari melakukan gerakan tangan mengusap seperti tadi. Karmila yang tergolek pingsan tiba-tiba saja menggeliat lalu menjerit melengking sambil meronta-ronta. Aku berusaha meredam gerakannya sekaligus meredam naluri iblisku yang ingin merembukan sosok sang penari yang kini tengah merasuki tubuh Karmila. Tahan Yud, kendalikan dirimu, ujar Ki Heru Cokro yang tahu akan situasinya. Setengah mati, aku berusaha mengendalikan energiku yang kini meledak-ledak, tapi ini benar-benar sulit. Bagaimana tidak? Biasanya dalam kondisi seperti ini, aku akan kesetanan dan mengumbar kekuatan, tapi kali ini justru aku harus menahannya. Sementara itu, tangan Ki Heru Cokro terus mengusap pelan. Meski gerakannya terlihat semakin berat, Karmila menjerit kian melengking hingga akhirnya ada sesuatu mirip jarum kecil yang jatuh dari wajahnya. Bersama dengan itu, sosok sang penari musnah, meninggalkan tubuh Karmila yang kembali pingsan. Sementara dadaku naik turun akibat menahan luapan energi yang membuat dadaku terasa zak. Sejenak, Ki Heru Cokro menghela nafas lega, lalu diambilnya jarum kecil berwarna emas itu kemudian membungkusnya dengan secari kain putih. Ayo, kita mulai lagi. Pinta Ki Heru Cokro padaku, lidahku mendesis. Pertanda mengiyakan kemudian Ki Heru Cokro kembali berkomat kamit sembari mengulangi gerakan tangannya sementara tanganku yang bersisik telah siap memegangi tubuh Karmila untuk kembali menyalurkan energi. Tak lama kemudian, mata Karmila kembali mendelik. Ia lantas menggeram-geram sambil berusaha melepaskan diri dari cengkeramanku sebisa mungkin. Aku menahan diri agar tak menghantam makhluk hitam yang kini tengah merasuki tubuh Karmila. Tapi kali ini, usahaku untuk mengendalikan diri jauh lebih sulit akibat rasa dendam pada sang makhluk yang tadi sempat melukaiku. Hingga tanpa sadar, energi yang mengalir pada kedua tanganku kian membesar hingga membuat kain mukena jadi hangus menghitam. Sang makhluk hitam itu meronta sejadi-jadinya. Dia meraung semakin keras seiring cengkraman tanganku yang kian kuat sampai-sampai membuat kulit tubuh Karmila melepuh seolah terkena setrika panas. Tiba-tiba saja jatuh jarum kecil berwarna hitam yang keluar dari tubuh Karmila. Bersamaan dengan itu pula sang makhluk hitam mendadak hilang meninggalkan tubuh Karmila yang lagi-lagi tak sadarkan diri. Alhamdulillah, Ki Heru Cokro berucap syukur. Tapi ternyata semua ini belum selesai. Tak sampai 1 menit, mata Karmila kembali mendelik lalu ingin bangkit. Tapi cepat ku cegah dengan mencengkram pundaknya agar ia tetap berbaring. Demi melihat hal itu, Ki Heru Cokro kembali mengusapkan tangannya berusaha melepaskan susuk yang rupanya masih tertinggal hingga akhirnya muncullah 3 jarum kecil yang keluar dari beberapa bagian tubuh Karmila lalu berjatuhan di lantai. Karmila kembali semaput.
Kasihan sekali gadis itu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya bila dia siuman nanti, pasti tubuhnya serasa remuk seolah habis dibanting-banting. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Hanya ada suara dengus nafasku yang memburu akibat berusaha menahan luapan kekuatan yang tak tersalurkan. Ki Heru Cokro sejenak terdiam, lalu dia kembali melakukan gerakan mengusap seakan tengah mendeteksi apakah masih ada susuk yang terlewatkan. Alhamdulillah. Ki Heru Cokro kembali berucap syukur, lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dia kemudian melirik ke arahku yang masih berwujud siluman ular. Sudah selesai, ucapnya padaku. Pelan-pelan ku lepas cengkeraman tanganku dari tubuh Carmila yang nampak membekas. Setelahnya, aku segera kembali pada wujud manusia. Ki Heru Cokro memunguti jarum-jarum itu, lalu menyatukannya bersama susuk yang lain dalam lipatan kain putih. Aku yang telah kembali pada wujud manusia hanya bisa memandanginya sambil terheran-heran. Ya, syukur dipercaya. Bagaimana bisa benda semacam itu memberikan pengaruh luar biasa pada manusia? Aku tak tahu apa jadinya Carmila tanpa susuk-susuk itu. Apakah ketenarannya akan redup? Aku tak tahu. Tapi kalaupun itu terjadi, kuharap dia bisa ikhlas menerimanya. Dan kini proses pelepasan susuk telah selesai. Ki Heru Cokro lalu memanggil Arum dan Bawati untuk kembali masuk ke dalam. Bagaimana Ki? Tanya Bawati penasaran. Wajahnya nampak khawatir melihat Carmila yang tergolek pingsan dengan kulit melepuh di sejumlah bagian. Sudah selesai. Alhamdulillah, susuknya sudah lepas semua. Untuk beberapa hari ini biar dia di sini dulu. Nanti kalau sudah pulih baru dia bisa pulang. Jelas Ki Heru Cokro. Bawati mengangguk tanda setuju, tapi lain halnya dengan Arum. Dia seolah tak peduli pada sosok Carmila dan langsung memegangi tanganku yang tadi terluka. Duh, posisi sakit ya mas. Sini biar Arum obati, ujar Arum sambil meniup-niup luka di tanganku hingga terasa semriwing. Perlakuan Arum membuatku jadi salah tingkah. Apalagi Bawati juga turut memperhatikan. Sementara itu Ki Heru Cokro hanya tersenyum saja. Mas Yuda jangan pulang dulu. Tinggal di sini beberapa hari ya, sampai lukanya sembuh. Biar nanti Arum yang merawat luka Mas Yuda ya, pinta Arum lalu melirik Ki Heru Cokro seolah meminta dukungan. Gimana ya? Aku kan harus kerja Rum, jawabku yang seketika membuat Arum jadi merengut tanda kecewa. Lalu Ki Heru Cokro coba menengahi dengan bijak. Yuda, lebih baik kamu menginap di sini bareng satu malam. Lukamu itu memang butuh perawatan. Nanti kalau infeksi gimana? Pinta Ki Heru Cokro sambil tersenyum sejenak. Aku berpikir ulang sebelum akhirnya mengiyakan tawaran itu. Keesokan harinya, diriku pamit pulang. Bawati yang sengaja tinggal tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi makasih ya Mas Yuda. Saya sama Mila gak tahu bagaimana membalas semua kebaikan Mas Yuda, ucapin dengan tulus. Ya Mbak, sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Mila cepat pulih, terus nanti bisa manggung lagi ya. Arum yang tak mau kalah langsung menyela. Mas, perbannya jangan lupa diganti ya. Tapi kalau memang Mas Yuda mau, Mas Yuda bisa datang ke sini kok. Nanti perbannya biar aku yang ganti, ujarnya sambil mengelus-ngelus tanganku yang kini dibalut perban. Ya Rum, makasih ya, jawabku yang menjadi risih pada Ki Heru Cokro yang turut menyaksikan adegan itu. Aku pun pergi, memacu motorku dengan hati-hati. Luka di tanganku sedikit banyak mengganggu gerakanku saat memutar tuas gas motor. Menjelang siang, diriku akhirnya sampai di kontrakan. Tapi ketika hendak membuka pintu, tercium aroma bunga melati dari dalam sana. Oh, apa Mayang siang-siang datang ke sini? Gumamku pelan. Pintu kubuka, nampaklah Mayang Kemuning yang tengah duduk manis di dalam sana. Mayang, ada apa kemari? Tanyaku sengaja memasang wajah kaget, tapi Mayang tak langsung menjawab. Seketika dadaku jadi berdebar-debar. Aku takut kalau Mayang cari perkara tanpa sebab yang jelas. Sini, mana coba tanganmu? Tiba-tiba Mayang meraih tanganku yang terluka. Aku hanya bisa diam karena tak tahu apa yang hendak dilakukannya. Mayang lalu membuka perban yang membalut tanganku itu sambil mengoceh tak karuan. Ngobatin luka kayak gini aja ribet.
Ujarnya ketus seketika, diriku paham apa maksudnya dan membiarkan Mayang melakukan apa yang dia mau. Cari aman aja lah ya. Setelah beban terbuka, Mayang langsung mencium tanganku dengan penuh perasaan. Gak perlu dibalut segala, cukup dicium aja. Pasti cepat sembuh. Ujarnya lalu mencampakkan bekas perban itu ke lantai. Aku hanya bisa tersenyum. Ya, tingkah laku Mayang yang seperti ini justru menjadi keunikan tersendiri. Tapi ternyata dia belum selesai. Gimana keadaan gadis itu? Sekarang susunya udah lepas kan? Untung ada Ki Heru Cokro. Kalau enggak, bisa celaka dia. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat dia, supaya ikhlas menerima pemberian Tuhan. Kayak aku dong, apa adanya. Gak perlu pakai macam-macam segala. Ujar sembari mengibaskan rambut. Aku yang gemas jadi langsung mencubit pipi Mayang. Iya Bawel, tapi aku mau istirahat dulu ya. Capek banget. Pintaku yang langsung dibalas Mayang dengan mengusap pipiku. Ya sayang, tidur yang nyenyak ya. Jangan lupa mimpi aku, ujarnya sebelum akhirnya menghilang. Sebulan kemudian, aku tengah asyik mengobrol dengan Jaka yang sengaja mampir ke kontrakanku dengan mengenakan kaos kebanggaannya. Itu beneran belum kamu cuci? Tanya aku penasaran. Ya iyalah, gila aja kalau sampai dicuci. Nanti lipstiknya luntur dong. Asal kamu tahu aja ya, ada tetanggaku yang berani bayarin kaos ini 1 juta rupiah. Ya, tapi gak aku kasih, balas Jaka dengan congkaknya. Aku pun hanya bisa tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Permisi, paket. Aku bergegas membuka pintu, lalu mendapati seorang kurir yang mengantarkan barang. Paket buat Mas Yuda, ujar seraya menyerahkan sebuah bungkusan ke tanganku. Paket dari mana ya Mas? Tanyaku terheran-heran sambil menduga-duga apa isinya dan siapa pengirimnya. Itu ada keterangannya Mas. Yaudah, saya pamit dulu. Sahut sang kurir lalu pergi, meninggalkanku yang masih kebingungan. Kiriman dari mana Yud? Tanya Jaka begitu melihat bungkusan yang ada di tanganku. Gak tahu, jawabku kemudian membaca keterangan pengirim yang ternyata bertuliskan nama Carmila. Dari Carmila, ucapku lagi yang membuat Jaka tersentak kaget. Hah? Serius kamu Yud? Coba, ayo buka. Pinta Jaka yang antusias. Aku pun langsung membukanya dengan rasa penasaran dan langsung kaget begitu tahu kalau isinya ternyata adalah selai kaos yang sudah dibubuhi tanda tangan Carmila lengkap dengan rangkaian kecupan ginju yang tersusun sedemikian rupa hingga membentuk gambar hati. Widih, keren banget, teriak Jaka lalu merebut kaos itu dari tanganku kemudian memandanginya dengan mata berbinar-binar. Aku hanya bisa tertawa melihat tingkah Jaka. Lalu tak lama kemudian terdengar ponselku berdering menampilkan nama Carmila pada layarnya. Halo Mas Yuda, sudah terima paketnya belum? Tanya sang biduan di seberang telepon sana. Sudah, baru aja. Lucu banget ya kaosnya. Terima kasih ya. Sekarang gimana kondisi Mbak Mila? Sudah mendingan Mas. Ini juga udah mulai latihan nyanyi lagi. Oh iya, saya juga sudah transfer uang buat Mas Yuda sebagai tanda terima kasih. Memang gak seberapa sih, cuma 10 juta aja. Tapi semoga bermanfaat ya. Ya ampun Mbak, gak perlu sampai begitu dong. Saya ikhlas kok nolong Mbak Mila. Gak apa-apa Mas, tolong diterima ya. Cuma itu yang bisa saya kasih. Doakan saja supaya rezeki saya tetap lancar, agar cita-cita saya untuk membuat panti asuhan bisa cepat kesampaian. Amin. Pasti saya doakan Mbak, jawabku sembari tersenyum melihat Jaka yang kebelet ingin bicara dengan Carmila. Ya Mbak, maaf sebelumnya, mohon maaf ya Mbak Mila. Ini ada Mas Jaka katanya mau ngomong. Ucapku lagi, Jaka langsung merebut ponselku lalu bicara dengan wajah sumringah. Mbak Mila tetap semangat ya. Pokoknya saya Mbak Mila itu tetap yang terbohai. Maaf, maksud saya yang terbaik, ujar Jaka lalu kembali menyerahkan ponsel padaku. Maaf ya Mbak Mila. Jaka memang konyol. Maaf, gak apa-apa kok Mas, saya malum kok. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Sampaikan salam saya buat Mas Jaka, ujar Carmila lalu mengakhiri pembicaraan kami. Gila kamu Yud,
beruntung banget ya kamu Yud, ucap Jaka seraya membentangkan kaos hadiah pemberian dari Carmila sembari berdecak kagum. Aku hanya bisa senyum-senyum, tapi senyumku seketika sirna ketika mencium aroma bunga melati yang amat menyengat. Waduh, Jaka, kamu beneran suka kaosnya? Kalau emang kamu suka, kaosnya buat kamu aja. Yang bener Yud. Ya ampun Yud, makasih Yud. Ya, tapi tolong banget kamu bawa pergi kaos itu sekarang juga ya. Loh, emangnya kenapa? Kok sampai ngusir segala sih? Aneh kamu itu. Aduh, gak usah banyak tanya, buruan pergi. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya sudah. Sini, kalau nggak mau. Tanganku berlaga hendak merebut kembali kaos itu, tapi Jaka buru-buru menampik. Jangan dong. Oke bos, oke. Saya bawa sekarang, tapi awas yo, jangan sampai kamu nanti minta lagi. Jaka lalu pergi meninggalkanku yang kini tengah bersiap untuk perang Baratayuda. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Oh, akhirnya ya misteri sang biduan ini terkuak semuanya dan akhirnya harus kembali lagi ke Padepokan Karangsewu yang mana dipimpin oleh Ki Heru Cokro, yang mana Ki Heru Cokro ini adalah orang yang sudah mendidik Yuda Sanggabuana ini sedari awal, sedari kecil setelah orang tuanya tiada, dan Ki Heru Cokro ini adalah paman dari Yuda. Wah, keren banget ya. Harus balik lagi, ketemu lagi deh sama Arum. Aduh, Mayang Kemuning kesel banget. Udah ngelihat dia memilah bohai, sekarang ketemu Arum pakai dielus-elus mulu lagi, tangannya ngeselin deh ya. Dan emang Yuda kayaknya mancing-mancing juga sih, udah tahu begitu masih mau aja nginep, bikin Mayang kesel kan jadinya ya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah akhirnya Mila sadar, Mila sudah mau dilepas susuknya karena memang perlahan-lahan susuk itu menggerogotinya ya teman-teman ya. Dan walaupun di situ dia sempat terluka akibat pertarungan melawan sosok yang ada di dalam susuk tersebut, sampai tangannya terluka, digigit ya, digigit sama Mila. Kalau gigitnya lagi nggak kesurupan sih mungkin beda rasanya ya, tapi karena kesurupan luka, Arum lagi, aduh genit banget ya. Dan di sini sosok Mayang Kemuning endingnya nih saya suka banget ya. Bagaimana akhirnya sosok Jaka muncul, dan Jaka udah nggak dicuci-cuci tuh bajunya tuh ya kan, yang ada apa namanya, bibir dari si Mila Bohai. Ternyata Yuda dikirimin bibir lebih banyak sampai bentuk lambang love. Waduh, makin kesel aja Mayang, buru-buru dikasih itu sama Jaka. Jaka seneng banget, satu bibir dia seneng, banyak bibir lagi ya. Waduh, makin aja tinggal aja, mau nggak? Kalau nggak mau yaudah nih langsung kabur. Tapi di situ pasti berantem lagi. Tapi keren juga sih sama Mayang, dicium doang langsung sembuh tangannya tuh ya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Saya suka nih, dan saya berharap kedepannya bisa lebih sering lagi, bisa lebih konsisten lagi ya Bang Walens ya. Untuk kisah Yuda Sanggabuananya di up karena teman-teman juga banyak yang suka. Dan semoga di tahun 2025 ini Bang Walensky bisa lebih sering lagi ngirim kisah ke kita. Semoga kisah barusan bisa menghibur kita semua, dan mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baik ya kita jadikan sebagai sarana hiburan saja. Dan buat teman-teman silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga ya dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.